Nah, kayak apa? Untuk namanya TOEFL, TOEFL itu selalu mengandalkan subjek sama verb. Namanya TOEFL, patokannya adalah subjek sama verb. Bagaimana kita tahu bentuk kalimat itu subjek? Biasanya kata yang didahului eh ah, salah-salah, maaf Kak, maaf. Yang bisa menjadi subjek, apa aja yang bisa menjadi subjek? Yang bisa menjadi subjek pertama noun. Oke, setelah itu Hmm. pronoun. Setelah itu noun phrase. Setelah itu gerund dan noun clause. Tenang aja Kak, ini cuma gambaran besarnya. Nanti kita akan Hmm. bedah sedikit-sedikit. Apa itu noun, apa itu pronoun. Nah, tapi pada dasarnya yang bisa menjadi subjek itu adalah noun, adalah pronoun, noun phrase, gerund, dan juga noun clause yang umumnya menjadi subjek pada kalimat TOEFL. Nah, noun itu, noun biasa ditandai dengan didahului the book. Biasanya, oh ini noun nih. Eh, eh, university. Oh, ini noun. Didahului sama e. Jadi kalau Hmm. kayak apa lihat nih ada bentuk kata yang didahului atau an apple, biasa itu adalah noun. Nanti kita lihat apakah dia subjek, apakah dia objek. Tapi Hmm. ini gambaran kasarnya dulu, gambaran besarnya bahwa TOEFL selalu mengandalkan subjek sama verb. Selalu menghitung seperti itu. Subjek sama verb. Selalu melihat subjek sama verb. Subjek sama verb. Subjek sama verb. Hmm. Nah, hitungannya Kak. Kalau ada satu subjek, maka harus ada juga satu verb. Kalau satu subjek sama satu verb, berarti tidak butuh conjunction. Tidak butuh konektor. Jadi konektornya nggak ada. Oke, hitungannya seperti itu. Kalau ada satu subjek sama satu verb, konektornya nggak ada. Kalau ada dua subjek, maka harus ada juga dua verb. Rumusnya harus seperti itu, Kak. Kalau ada dua subjek, harus ada dua verb. Nah, kalau Hmm. ada dua subjek dan dua verb, maka harus dan wajib ada satu conjunction. Seperti itu, Kak. Ada gambaran ya? Jadi, TOEFL akan menghitung subjek sama verb. Dan hukumnya, satu subjek berarti satu verb, nol conjunction. Dua subjek, dua verb, satu conjunction. Tiga subjek berarti tiga verb. Berarti dua conjunction. Udah rumusnya gitu. Kalau tiga subjek berarti harus ada tiga verb. Berarti kalau tiga subjek, tiga verb, conjunctionnya ada dua. Oke? Ini gambaran besarnya, Kak. Jadi, subjek, verb, conjunction. Nah, yang bisa menjadi subjek adalah noun, adalah pronoun, adalah noun phrase, adalah gerund, dan juga noun clause. Dan kebanyakan bentuknya noun biasanya didahului sama atau an umumnya. Walaupun nanti bakalan banyak lagi bentuk noun yang akan kita lihat. Nah, terus Kak, kita bisa lihat di sini. Nah, the chief. The chief of committee. Ini adalah subjeknya kan? Ada subjek. Postpone. Postpone juga subjek. Nah, kalau didahului several, several juga menandakan bentuk noun. Several members itu subjek, were not itu verb. Ada dua subjek dan ada dua verb. Oke, ada dua subjek dan ada dua verb. Ini subjek pertama, ini subjek kedua, ini verb pertama,
Ini verb kedua. Maka kita butuh di sini bentuk conjunction. Because of bukanlah conjunction, Kak. Because of itu preposition. Nah, disinilah kita akan mengklarifikasi lagi. Kalau hukumnya setelah because of, dia hanya bertemu sama noun. Kalau bukan bertemu noun, bertemunya gerund. Sedangkan ini Kak, kalau because, maka dia akan bertemu subjek, bertemu sama verb. Contohnya ya, because of meeting you, I feel happy. Karena berjumpa denganmu, saya merasa senang. Setelah kata because of, dia gerund. Gerund itu verb ing, Kak. Oke? Gerund adalah verb ing. Boleh Kak Yopa sambil catat-catat atau ini juga Ya, udah direkam, nanti boleh dinonton lagi. Nah, iya, Kak. because of meeting you, I feel happy. Setelah because of, dia harus bentuknya noun. Tidak boleh subjek verb. Oke? Atau nih, dan kalau because of di depan harus ada komanya dulu nih. Because of these books, I rarely go out. Karena buku-buku ini saya akhirnya jarang keluar. Nah, because of these books. Setelah because of, dia pakai noun. Atau bisa juga because of-nya disimpan di tengah. I rarely go out. Jangan pakai koma kalau because of-nya di tengah. Because of these books. Saya jarang keluar karena buku-buku ini. Berarti mungkin dia membaca gitu ya. Atau I feel happy because of meeting you. Saya merasa bahagia, senang karena berjumpa denganmu. Nah, perbedaan penggunaan because sama because of. Tapi pertama, saya berikan contoh yang because of. Kalau because of, dia cuma bertemu sama noun atau bertemu sama gerund. Tidak ada bentuk subjek verb di depannya. Oke, Kak? Iya, Kak. Bukan subjek verb. Kalau because of-nya di depan, maka harus ada koma di pertengahannya. Tapi kalau because of-nya di tengah, nggak usah pakai koma. Nah, saya izin hapus ya. Terus Ya. bagaimana bedanya kalau penggunaan because? Kalau kita pakai because, maka rumusnya adalah subjek sama verb. Contohnya ini Kak. Because I spend. Ah, because I study hard, I pass the test. Karena saya belajar dengan rajin, saya lulus tesnya. Kalau because juga di depan, maka ada komanya. Sama aja kayak because of. Hanya bedanya, kalau because rumusnya subject verb. Kalau because of, bentuknya noun di depannya. Contoh lainnya ya Kak ya. Because I, because the rain falls, we can't atau we cannot go out. Karena hujan turun, kita nggak bisa keluar. Oke? Jadi, kalau menggunakan because, rumusnya subjek verb. We cannot go out because the rain falls.
Atau I pass the test because I study hard. Ada gambaran, Kak? Ya. Mm. Nah, atau saya gunakan contoh ini tapi bentuknya dalam because of. Because of studying hard, I pass the test. Kelihatan bedanya, Kak? Because of ya. Berarti pakai geran. Iya. Nih, nih ya, bedanya ya. Nih, bedanya lagi. Mm. Because of the raining, we cannot go out. Atau because of the rain aja deh. Dikarenakan hujan, we cannot go out. Jadi setelah setelah kata because of, dia bentuknya noun. Nggak boleh subject verb. Oke? Ya. Ada gambaran, Kak? Ya. Nah, maka di sini yang tepat jawabannya adalah because. Karena di sini rumusnya adalah subject verb di depan ini, subject verb, maka pakainya because. Oke ya, semoga bisa memberikan gambaran. Nah, ini the dentist has theorized. Ini kan berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh para dentist. Dentist adalah subjek, has theorized adalah verb. A person adalah subjek, has itu adalah verb. Udah ada subjek verb dan ada dua. Maka yang kurang adalah conjunction. Di sini semuanya bentuknya conjunction. Maka kita lihat secara konteks makna, Kak. Dan konteks makna, kalau which artinya yang mana. Ini kan tidak diberikan antara satu pilihan dan pilihan lain. Ini kan adanya teori yang dikemukakan oleh dokter gigi. Nah, maka the dentist, dokter gigi has theorized, telah mengemukakan pendapat mengapa seseorang itu memiliki masalah dalam mengunyah frozen food. Maka yang paling tepat secara pemaknaan adalah what. Adalah why, maaf. Oh. Kalau what ini masih bentuk pertanyaan, tidak dapat menjadikan jawaban untuk untuk mengemukakan pendapat. Maka yang paling tepat adalah why. Oke, Kak? Ya. Nah, ini. Nah, untuk hal yang ini, the best athletes. Ini adalah subjeknya, Kak. The best athletes have gotten adalah verbnya. Udah ada subjek verb dan subjek verbnya hanya satu. The best athletes. Subjek ini verb. Udah ada nih subjek verbnya. Oke, udah ada. Dan satu subjek verb. Kita kembali ke rumus awal tadi. Kalau satu subjek, satu verb, maka tidak ada conjunction. Kalau dua subjek, dua verb, maka satu conjunction. Nah, not only sama but biasanya ini adalah conjunction. Not only pasangannya but also. Nah, ini salah secara susunan. Kalau kakak lihat ada kata not only, Mm. kemungkinan kata selanjutnya not only bla 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 akan ada selanjutnya but also. Ini seperti udah pasangan. Dan Mm. emang biasanya ada pasangannya. Not only biasanya pasangannya adalah but also. Nah, di sini dia nggak memberikan pasangan but also, cuma but service aja. Otomatis ini kurang tepat. Kalau Charlie, because, tapi di sini cuma noun doang.
Tidak bisa juga kita pilih karena because harus berumus subjek verb. Sama dengan so that. So that juga adalah conjunction. Kalau conjunction so that bagian dari conjunction ya Kak ya. So that, in that, ini semua bagian dari conjunction. Kadang menjadi conjunction. Oke? Ini Kak Yopa ingat-ingat nih. So that, in that artinya karena. Ingat-ingat ya. In that itu artinya karena. So that oleh karena itu. So that oleh karena itu. In that artinya karena. Kalau that kadang bisa jadi conjunction, kadang cuma jadi noun. Oke? Kalau that jadi conjunction artinya bahwa atau yang. Nah, di sini kalau kita perhatikan kalau dia pakai so that, maka kalau pakai conjunction harusnya subjek verb Kak. Their achievement and service harus ada verbnya. Kalau their achievement and service baru noun doang. Maka yang paling tepat adalah because of. Karena kalau setelah because of cuma noun. Their achievement and service hanyalah noun. Maka kita pilih yang tepat adalah delta. Oke, Kak? Berarti kalau sesudah conjunction itu harus selalu ada verbnya ya? Benar. Hmm, Setelah conjunction harus selalu ada subjek verb. subject Harus. verb. Iya. Hmm. Oke, Kak. Oke, Kak. Dan Kakak bisa ingat-ingat nih mulai sekarang. Conjunction itu ada apa aja? Why bisa jadi conjunction, where jadi conjunction, what jadi conjunction, when jadi conjunction, who jadi conjunction, which jadi conjunction, how jadi conjunction, because jadi conjunction. Masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas per babnya. Oke? Oke, Kak. Ini yang paling umum muncul. Dan not only selalu pasangannya but also. Oke, Kak. Kita lanjut ya. Nah, kalau seperti ini, Kak. Of all cities in Texas. Nah, kalau Kakak dapat model soal kayak gini. Of all. Didahului sama of kata. Yang didahului sama of, with, from, by, uh, in, on, at. Kalau Kakak lihat model-model ini semua disebut dengan preposition. Oke. Sama sama juga dengan because of tadi itu adalah preposition yang kita sebut dengan kata depan. Kalau ada kata seperti itu, terus setelahnya ada noun, ini all cities adalah noun kan? In Texas, Texas juga noun, tapi didahului sama of, didahului sama by, in, on, at, from, with, of, itu tidak bisa jadi subjek. Oke, apalagi dia udah ada komanya nih. Itu tidak bisa kita anggap subjek, Kak. Oke, jadi kalau ada of, terus ada noun nih, all cities, ini itu bukan subjek, Kak. Dia ini semuanya, apapun yang didahului sama preposition, kita sebut dengan object of preposition. Atau biasanya selain kata object of preposition, dalam istilah grammar disebut juga dengan adverbial clause atau adverbial lah, adverbial phrase. Intinya paling sering disebut dengan object of preposition. Nah, lebih mudah kalau kita sebut aja object of preposition. Kenapa disebut object of preposition? Karena lokasinya noun setelah preposition. Ini mungkin Kak Yopa nih agak gila baru hari pertama udah banyak istilah.
Makanya Iya, saya iya. izin rekam tadi Kak, biar Iya, nggak Kak Yopa apa-apa. bisa nonton dan Mm, bisa nonton ulang dan dicatat tuh apa aja tadi mm-mm. poin-poinnya. Iya, iya. Maaf ya Bener, Kak ya, bener. Iya, emang nggak TOEFL apa-apa, Kak. segininya. Eh, Nah, kalau Kakak lihat nih, ada preposition of, ada in, setelahnya ada noun, ini tuh tidak boleh disebut subjek. Mereka disebut dengan object of preposition. Nah, berarti kata di sini, nah, kalimat dalam struktur sentence itu harus dibangun dengan subjek plus verb, ya mm-mm. kan? Namanya sentence itu harus dibangun dengan bentuk subjek sama verb. Maka di sini yang masih hilang adalah subjek verbnya, iya enggak Kak? Iya. Ya kan? Ini kan bukan Mm-mm. subjek, ini kan object of preposition. Berarti yang masih kurang ini adalah subjek sama verbnya. Nah, mana yang subjek sama verb? Kalau that di sini conjunction. Conjunction baru satu subjek, satu verb. Berarti dia tidak sah ya, Kak ya. Karena Mm-mm. kalau satu conjunction harus ada dua subjek dan dua verb. Maka ini belum sah. Kalau probably San Antonio, probably ini bukan, ini adalah Kakak perlu diingat-ingat yang ada akhiran Lily, probably, honestly, actually, usually, carefully. Yang ada akhiran Lily, ini kita sebut dengan adverb. Oke, yang ada akhiran Lily disebut dengan adverb. Nah, kalau adverb nggak jadi masalah. Hanya masalahnya ini udah ada adverb. Ini San Antonio sebagai subjek. Tapi demo speak Q juga subjek. Berarti di sini tidak ada verbnya. Ya kan? Kalau yang ini the most pictures Q subject, that conjunction, San Antonio subject, tidak ada verbnya. Maka yang paling tepat adalah San Antonio sebagai subjek, is adalah verbnya. The most pictures Q itu adalah objek setelah is. Baru boleh dia, atau kita sebut komplement. Yang penting kita lihat susunannya. Oh, subjek, oh, verb. Maka yang paling tepat adalah pilihan Bravo. Ingat rumus awalnya. Satu subjek, satu verb. Satu conjunction berarti dua subjek, dua verb. Oke? That salah karena ada satu conjunction tapi cuma satu subjek, satu verb. Ini juga salah karena tidak ada verbnya bahkan. Yang ini juga tidak ada verb. Maka kita pilih yang tepat adalah Bravo. Oke ya Kak ya, nggak apa-apa pelan-pelan kayo Pak. Oke. Nah, nomor 5 ini agak membingungkan. Tapi saya akan bantu berikan penjelasan. The television, tadi kita udah bahas tuh, yang didahului sama the biasanya adalah noun, dan noun itu bisa membentuk subjek. The television adalah subjek. Was adalah verb, ya kan? Kita udah bilang, satu subjek, satu verb. Tidak ada conjunction. Nah, di sini semuanya bentuknya verb. Berarti kalau kita pilih akan ada dua verb. Iya enggak, Kak? Ya kan? Mm-mm. Has purchased adalah verb. Was purchased adalah verb. Had been purchased adalah verb. Purchase juga bentuk verb. Nah, inilah yang kita sebut dengan istilah past participle. Apa itu past participle? Verb 3 yang tidak didahului
oleh to be. Apa itu to be? To be itu am, are, was, were, dan tidak didahului oleh have. Have. Apa aja have? Ada have, ada has, ada had. Past participle adalah verb 3 yang tidak didahului oleh to be. Bentuknya to be adalah is, am, are, was, atau were, dan tidak didahului oleh have atau have, has, had. Maka verb 3-nya tidak lagi berfungsi sebagai verb, melainkan sebagai adjective. Ini kakak bisa catat juga nih. Jadi verb 3 ini nih. Verb 3. Verb 3 yang tidak didahului sama is, am, are. Kan kalau didahului sama is, am, are seperti rice was eaten by Kak Yopa yesterday. Nasi itu udah dimakan sama Kak Yopa kemarin loh. Nah, ini kan eaten. Eaten kan bentuk ketiga ya Kak ya. Iya, Kak. Tapi didahului sama was. Maka ini masih berbentuk verb. Karena didahului sama was. Maka eaten-nya masih berbentuk verb. Oke? Eaten masih keluarga verb karena didahului sama was. I have taken a bath. Taken adalah verb 3, tapi didahului sama have. Maka taken-nya masih berubah sebagai verb karena didahului sama have. Jadi kalau didahului sama is, am, are atau have, dia verb 3-nya masih berupa verb. Tapi kalau dia seperti ini, ice cream bought in Alfamart is delicious. Nah, kalau kakak perhatikan, bought adalah bentuk verb 2 dan juga verb 3. Nah, tapi ini kita anggap dia verb 3. Iya kan? Ini verb 3. Tapi tidak didahului oleh was, ini is, am, are, dan juga tidak didahului oleh have. Maka bought ini bukan lagi fungsinya sebagai verb. Maka the ice cream ini subjek, verbnya adalah is. Bought ini bentuk verb 3 yang fungsinya sebagai adjektif. Secara pemaknaan, the ice cream bought, ice cream yang dibeli. Yang dibeli di Alfamart itu enak. Ini akan ada juga materinya kita bahas. Disebut dengan past participle. Ada gambaran, Kak? Iya, Kak. Ada ya. Semoga bisa Ah, ada ah. gambaran nih. Pelan-pelan aja, Kak. Saya paham nih, baru hari pertama udah berat banget. Tapi nanti kita akan pretelin satu persatu. Tesnya kapan ya, Kak ya? Belum pendaftaran sih belum, Kak. Kemungkinan Maret, pertengahan Maret. Oh iya, pertengahan Maret. Karena kalau bukan Maret, biasanya April sih. Tapi insya Allah Maret ya. Heeh. Nah, ini Kak, kalau kita perhatikan selanjutnya ya. Almost impossible
impossible adalah adjektif. To capture ini belum. Jadi ini Kak, kalau masih ada to capture, to see, to go, masih ada to-nya, itu tidak bisa dianggap sebagai verb, Kak. Oke? Masih ada to-nya, ini tuh tidak bisa dianggap verb. Dia istilahnya kalau kita sebut to infinitive. Dia ini disebut dengan to infinitive. Bacanya to infinitive ya Kak ya. Jadi dia tidak bisa jadi verbnya. Nah, maka kalimat ini belum memiliki verb, belum ada juga subjek. Karena kalimat struktur dalam bahasa Inggris harus terdiri dari subjek dan juga verb. Oke, Kak? Nah, maka yang paling tepat kalau soal seperti ini kita pakai yang it is. It sebagai subjek, is sebagai verb. Oke? Kalau kakak bingung, apa aja yang bisa jadi verb? Yang bisa menjadi verb is, am, are, was, were. Itu semua bisa jadi verb. Oke? Can plus verb 1. Seperti contohnya, can go, can sleep. Itu semua adalah bisa jadi verb. Will plus verb 1. Will study. Itu jadi verb. Oke, itu satu verb dia. Atau will eat. Atau yang semuanya plus verb 1. Can, could, will, would, may, might, should, must. Semuanya ini Kayopa, semuanya ini yang saya udah tulisin ini disebut dengan modal verbs. Modal verbs wajib jumpa verb 1. Nah, kalau wajib jumpa verb 1 maka dia disebut dengan modal verbs, itu satu verb doang tuh. Itulah yang bisa jadi verb. Ini nih contoh-contoh yang bisa jadi verb. Oke Kak, walaupun nanti masih banyak yang lainnya. Ini biar Kak Yopa nggak bingung. Oke, nanti boleh dicatat-catat lagi. Tapi insya Allah kita pelan-pelan lagi nanti nih. Ini cuma biar ada gambaran. Ini udah bagus, udah aman. Nah, ini pembahasannya tentang apositif. Kalau saya bahas sekarang, Kak Yopa bakalan overload, over information. Ini adalah apositif ya Kak ya. Saya cuma tulisin. Ini akan ada di pertemuan ketiga. Atau enggak kalau seandainya ini paling ke pertemuan keempat. Apositif adalah subjek tambahan. Nanti kita akan bahas Kak ya. Oke? Apositif adalah subjek tambahan yang mana dia tidak berupa verb, tidak berupa subjek. Itu kita akan bahas lebih dalam. Nah, Jerome Keynes ini membahas tentang superlatif. Nah, kita akan bahas sedikit ini, Kak. Kak, kalau Kakak lihat ada seperti ini, Jerome Keynes ini kan subjek ya, Jerome Keynes. Work. Ini subjek. Terus udah ada verbnya is. Berarti udah ada satu subjek sama satu verb. Jadi rumusnya kalau tidak ada conjunction, tidak boleh lagi ada subjek verb. Iya kan Kak? Masih ingat ya tadi? Nah, jadi kalau ada is lagi otomatis salah ya Kak ya? Nggak boleh. Oke? Nggak boleh. Karena tidak ada conjunctionnya. Maka kita cari yang tidak
bentuk conjunction. Nah, masalahnya kalau S, dia ada conjunctionnya. S salah satu conjunction juga ya Kak ya. Kadang S bisa jadi conjunction, kadang jadi preposition. Hmm. S kadang conjunction, S kadang preposition. Ini. Nah, di sini kita anggap S ini adalah conjunction. Berarti dia nggak bisa juga, Kak. Oke? Nggak bisa. Karena dia berupa conjunction nih. Berarti salah dong kalimatnya. Apalagi S, the finest. Tidak ada verbnya. Otomatis nggak dapat. Yang bisa kita pilih adalah one of the atau the finest one. Nah, bagaimana cara memilihnya? Ini Kak, kalau kita analisa, kalau Kakak jumpa model kayak gini, one of the, one of the finest, ini masih kurang nounnya. Berarti bisa kita pakai one of the finest works. Atau contoh lainnya, one of the best places. Kalau ada one of the, Kak Ayopa ya ingat ya, kalau ada one Mm. of the, maka selanjutnya harus plural. One of the best places. Salah satu tempat terbaik. One of the uh, one of the salah satu negara termurah umpama. One of the cheapest countries. Kayak gini rumusnya. Kalau ada one of the, harus ada noun-nya. Oke? Harus ada noun di belakangnya. One of the, harus ada noun-nya. Nah, akhirnya kita bisa bolak-balik dia. Biasanya kalau kita tidak mau pakai noun, kita ganti the best one. The cheapest one. Nah, itu nggak perlu tuh pakai noun lagi di depannya. Karena artinya salah satu yang terbaik dibalik. Kalau one of the finest works, salah satu karya terbaik. One of the best places, salah satu tempat terbaik. One of the cheapest countries, salah satu negara termurah. Tapi kalau dibalik menjadi the cheapest one, salah satu yang termurah. The best one, salah satu yang terbaik. Kayak gitu, Kak. Kalau tidak ada noun di depannya. Maka yang tepat karena di sini dia tidak memberikan noun lagi, maka kita pilih the finest one. Oke? Mm. Ada pertanyaan nggak, Kak? Kadang masih bingung itu menentukan kayak most enduring itu kata ini kan Jerome Kent itu tadi subjek itu Ya. verb isnya terus yang di belakangnya itu kita nentuk apa kita tahu itu bukan subjek itu kayak mana Mas Oh enduring iya. bukan komedi. Ini kan bentuknya cuma most. Kalau ada most, kalau udah kata most gini, biasanya di Oh, depannya hanyalah noun. Jadi kalau dia noun, berarti cuma salah satu bentuk pelengkap atau kita sebut objek doang, objek dari is. oh. Mm-mm. Kayak gitu, Kak. Most enduring musical comedies. Ini berarti adalah objek dari isnya. Oke? Ah, mm. Nggak apa-apa, pelan-pelan, Kak. Kita lanjut ya. Nomor 10. Oke. Nah, on her lunch hour. Nah, kayak tadi kan saya udah bilang, Kak. On her lunch hour. Ini didahului sama on. Ya kan? Ini Mm-mm. terlihat seperti subjek, tapi ternyata
Nounnya her lunch hour didahului sama on, maka ini tidak bisa jadi subjek. Oke. To purchase juga tidak bisa jadi subjek. Maka di sini masih kurang subjek sama verbnya. Kalau she go, Kak, kalau pakai she ketemu sama go, maka harus pakai she goes. Kalau kayopa, kalau dalam bentuk present, kayopa it, tambahkan its. Kayopa study, tambahkan studies. Kalau subjeknya, nih, bentuk simple present, Kak. Kalau subjeknya I, you, ayo, they, we, maka dia pakainya verb satu. Ini dalam simple present ya, Kak ya. Kalau subjeknya she, he, sama it, maka dia subjeknya verb s. Ini dalam bentuk simple present. Maka biasanya kita persingkat Ayu Dewi. Kak Yopa tahu kan artis Ayu Dewi? Ayu Hmm. Dewi itu tidak suka es. Ayu Dewi tidak suka es. Selain Ayu Dewi suka es. Maksudnya kan subjek itu kita kenal. Subjek juga biasanya subjek pengganti itu Ayu, ada Ayu, they, we, she, he, sama it. Nah, Ayu Dewi itu tidak suka es, selain Ayu Dewi suka es. Maka kalau subjeknya she, he, it, subjeknya she, he, it, verbnya harus tambahkan s belakangnya. Kayak she goes, Kayopa eats, Kayopa studies, Kayopa mengirim pesan, Kayopa sends the message. Oke? Oke. Nah, maka yang di sini ini tidak bisa she go, maka kita pakai she went, bentuk lampau. Kalau bentuk lampau nggak jadi masalah. Oke? Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang past participle yang tidak berfungsi sebagai verb, selanjutnya ada juga Kak istilahnya present participle. Present participle adalah verb ing yang tidak berfungsi sebagai verb. Kenapa dia verb ing-nya tidak berfungsi sebagai verb? Contoh caranya, kalau verb ing tidak didahului oleh keluarga to be, apa keluarga to be, Kak? Is, MR. am, are, was, were. Kalau verb ing tidak didahului oleh keluarga to be, maka verb ing beralih fungsi sebagai adjektif juga. Sama seperti past participle. Hanya membedakannya kalau verb ing secara makna Indonesia yang atau yang bermakna aktif, makna kalimat aktif, maksudnya yang memakan, yang berlari, yang mengejar. Kalau verb 3 tidak didahului sama to be atau have, has, had, maka artinya yang paham ya kayak kalau saya bilang kayak gini ya, Ya. Mm. Ya, Kak. bermaknanya aktif sama pasif. Kalau didahului yang
yang verb 3 tidak didahului sama itu, maka maknanya yang termakna pasif. Contohnya ini Kak, kita lihat kan, those travelers subjeknya. Verbnya should report. Udah ada satu subjek, udah ada satu verb. Tidak boleh lagi kita tambahkan verb atau subjek. Karena tidak ada conjunction. Are completing, ini berarti kita menambahkan verb. Tapi di sini nggak ada conjunction, gitu. Maka kurang tepat. They completing menambahkan subjek, ya kan? Kalau they completing, they-nya subjek. Berarti double subjek, tidak boleh juga. Kalau they complete, maka ini adalah menambah subjek verb. Those travelers, they complete. Menambah subjek verb. Tidak ada conjunction, maka salah. Secara otomatis kita mengisi yang completing, yang tidak lagi berfungsi sebagai verb, melainkan sebagai adjektif. Contoh lainnya. The students. Narsis gue nih Kak. Nah, the students. Kelihatan ya Kak ya? Iya. The students. Murid-murid. Studying. Yang belajar English, bahasa Inggris atau akar English, di akar English, get high score in exam. On exam, maaf. Mendapatkan, nah, the students-nya sebagai subject. Get-nya sebagai verb. Studying di sini hanyalah present participle. Studying English. Oke? Itulah bentuknya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, sama yang tadi ya kayak yang past participle. Past participle subjeknya tadi kita udah bahas ya. Subjeknya the packages. Verbnya will arrive. Mailed ini kalau dijadikan verb maka double verb. Ya kan Kak? Dan itu nggak boleh. Kita pakai were, double verb juga. Kita pakai them, itu objek, nggak boleh. Maka kita isikan aja yang just. Just itu adalah adverb. Nah, mailed di sini akhirnya berfungsi sebagai past participle. Oke? Papa. Nah, ini benar ya. Geyser have often been compared because they subject both emit adalah verbnya. Maka kita pakainya because. Oke, Kak? Udah benar. Nah, Mary Garden. Nah, ini bentuk positif juga. Kita boleh hitung nih. Mary Garden adalah subjek. Ya kan? Verbnya was considered. Udah ada satu subjek, udah ada satu verb. Di sini tidak ada conjunction. Maka kalau kita pakai in a popular soprano tidak bisa juga karena ini pop, object of preposition. Was menambahkan verb. Ya kan? Was lagi menambahkan verb. Ini juga was menambahkan verb, tidak ada conjunction. Maka yang paling tepat adalah a popular soprano in. Maka dia yang lebih jelas sebagai subjek verbnya. Oke Kak? Nah, yang lainnya ini, oh iya ini nggak apa-apa ini satu lagi ya Kak ya, baru kita masuk di materi kita hari ini. Saya
Kita udah tinggal 5 menit, tapi saya tambah sedikit nggak apa-apa ya, Kak ya? Kakak nggak Oke, sibuk kan? Kak. Hmm. Ah, Nah, buying clothes, ini Kak. Buying clothes, kalau ada kata buying clothes, namanya gerund. Gerund adalah verb ing yang tidak didahului sama to be. Oke? lebih. Gerund adalah verb ing. Bisa menjadi subjek kalau berada di awal kalimat. Oke? Dan setiap gerund adalah singular, Kak. Setiap gerund itu fungsinya singular. Namanya gerund pasti singular, pasti satu, Kak. Contohnya ini. Contohnya ya. Having many friends. Kita bukan pakai make me happy. Having many friends. Kita pakai max. Kenapa? Karena having many friends. Subjeknya having. Having Hmm. subjeknya, maka verbnya harus tambahkan s. Walaupun, tapi kan many friends, no, many Iya, friends-nya iya. bukan masuk subjeknya, having-nya doang, karena dia bentuknya gerund, gitu Kak. Contoh lainnya ya, meeting many people is happiness for me. Berjumpa dengan banyak orang adalah kebahagiaan bagi saya. Tetap pakainya is, Kak. Karena kenapa? Meeting. Walaupun ini many people banyak, tetap subjeknya meeting. Maka ini harus pakai is. Contoh lainnya, playing games yang paling singkat nih, is my hobby. Playingnya walaupun gamesnya banyak. Oke, tapi kalau kayak gini Kak, playing games and riding bicycle. Nah, ini kan gerundnya ada dua. Baru they are my hobbies. Karena ada dua. Subjek pertamanya playing, subjek keduanya riding. Baru deh dia pakai are. Ada gambaran, Kak? Iya, Kak. Nah, ya, semoga bisa memberikan gambaran nih buat Kak Yopa. Nomor lainnya, nah ya udah deh, kita bahas aja. Maka ini harusnya is ya Kak ya, is. Mm-mm. The difference, subjeknya ini Kak, the difference. Ingat Kak, kalau udah subjeknya ini kan tunggal ya, oke? The difference between the living conditions, between. Between kan preposition, Kak. Ini the living conditions, berarti bukan verbnya. Ini cuma object of preposition. In the countryside, object of preposition. In towns, object of preposition. Maka subjeknya the difference. Have-nya harus berubah menjadi has. Karena subjeknya tunggal. Kalau subjeknya tunggal, verbnya harus menjadi tunggal juga yang tambahkan s. Has harusnya. Ini subjeknya ada difference, ini harus menjadi has. Oke, Kak? Hmm. Jadi yang apa? Misalnya nih kita N kan kalau kata-kata biasanya kan kalau N kan tuh berarti ada dua. Berarti itu Ya, tidak masuk ya. iya, nggak Hmm. mempengaruhi karena lokasi N-nya itu di antara ini between. Nah, between the living conditions, ya kan? Bukan bukan menghubungkan subjeknya in the countryside. Nah, ini kan in the countryside object of preposition and in towns. Kan yang dia hubungkan ini
ini. N itu yang dihubungkan ini. Dan dia tidak menghubungkan subjek. Yang mempengaruhi perubahan verb adalah subjek. Subjek. Nah, yang mempengaruhi perubahan verb itu adalah subjek, Kak. Maka Mm. N-nya ini tidak mempengaruhi karena yang dia hubungkan antara dua object of preposition. Maka di sini harus menjadi has. Oke, Kak? Berarti jawaban yang benar has. Has. Ya, Mm. harusnya menjadi has karena ada difference-nya satu, singular. Mm. Oke ya, Kak ya? Oke. Oke, harusnya try to defend ya. Ya kan? Try to defend. Defending. Tidak boleh karena Mm. try to defend. Bagus. After being decided to find. Bagus. Kayak Pak. I intended. Nah, kayak apa nih? Kalau lihat kayak gini. I saw. Nah, kayak gini nih kayak apa nih? Ketika melihat I saw, terus him, selanjutnya harus menjadi verb ing. Contohnya nih. I yesterday I saw Kayopa walking around the park. Kalau ada kata so, maka dia menggunakan verb ing. I see you crying. I see my friend studying so hard. I see my mom cooking in the kitchen. I saw my lecturer driving his car. Ada gambaran, Kak? Berarti sudah tahu dan si itu ada itu harus verb ing. Benar. Kalau bertemu sama verb lainnya ya. Eh, Oke. mm, oke. Now that. Kan subjeknya apa? Keterangannya now that. Nah, Kak, kalau ada have bertemu verb lain, maka benar. Verb lainnya menjadi verb 3. Got. Mm, Got itu bentuk ketiga. Get, got, gotten. Walaupun bisa juga menjadi tetap got. Boleh ya. Itu verb ketiga. mm, Nah, maka yang di sini harus kita perhatikan adalah now that, maka di sini they are. Ini kan have nggak salah kan? Jadikan paralel verbnya, verb present. Maka di sini harus menjadi they are. Ada pertanyaan, Kak? mm, Enggak tahu nih. Enggak kayaknya. Nggak apa-apa, jangan malu-malu, Kak. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita belajar. Oke? Mm, mm, Oke, kita lanjut ya, Kak ya. Kita bahas yang salah. Ini, Kak, kalau dapat kayak gini nih, ini kan what should they do? Kalau ada should they, berarti di belakangnya harus ada tanda tanya dong, ya kan? Karena mm, bentuknya pertanyaan. Tapi di sini nggak ada pertanyaan, maka kita balik aja ini. Dia bentuknya ini menjadi what they should do, gitu. What they should do. Ini emang salah satu bentuk dari noun clause.
Contoh lainnya nih, what you should give to your parents is your apa? Your success. Apa yang harus kamu berikan ke orang tua adalah kesuksesanmu. Gitu ya. What you should give to your parents. Tapi kalau seandainya kita menggunakan what should you do, what should you give to your parents, berarti ini bentuk pertanyaan dan masih rancu secara kalimat. Oke, Kak? Ini adalah emang agak rumit karena ini bentuknya noun clause. Nanti kita akan bahas noun clause tapi adanya kalau di skill kalau skillnya itu dia di skill 9 Kak. Kalau noun clause. Semoga kita bisa capai ya. Oke. Nah, Gapis. Kak, saya ingin ingatkan kalau ada to be, is, am, are, was, were bertemu sama verb, verbnya tidak mungkin baik-baik aja. Nah, saya mau ingatkan nih, sometimes adalah adverb. Usually, often adalah adverb. Never adalah adverb. Seldom adalah adverb. Dan mereka boleh aja berada di antara is, am, are sama verb. Boleh kalau adverb ada di tengahnya ini. Gak jadi masalah, Kak. Nah, tapi kan ini are to be. Call, call ini tidak mungkin baik-baik aja. Tidak mungkin menjadi verb satu, tidak mungkin. Dia harus berubah entah menjadi verb 3 atau menjadi verb ing. Dalam konteks di sini dia harus menjadi verb 3. Called. Oke, Kak? Kenapa jadi verb tiga, Kak? Karena ini dalam bentuk kalimat pasif. Gapis, secara konteksnya, gapis itu biasanya atau kadang-kadang sometimes are called. Disebut. Kalau kalau kita pakai are calling, gapis kadang-kadang memanggil rainbow fish. Kan nggak mungkin si gapis menyebut rainbow fish atau memanggil. Nggak masuk akal secara pemaknaan. Maka Hmm. gapis kadang-kadang disebut atau dipanggil dengan rainbow Rainbow fish. fish. Apa? Fish rainbow. Ikan pelangi gitu. Because of the male's bright color. Karena ya, warna yang terangnya gitu. Maka pakainya cold. Oh, Dia bentuknya menjadi pasif. Setelah kata several ketemu sama noun, nounnya menjadi plural. Kayak mm. several conditions, several children, several people, several policies, beberapa kebijakan. Oke, harus tambahkan terms. The article suggests that when a person ini Kak, subjeknya a person, orang ketiga, jangan dipakai you karena you itu orang kedua. Kalau a person, maka penggantinya, kata gantinya kalau a person Ya. harusnya she atau he. Jadi jangan pakai you should, tapi he atau she should. Gitu. Oke, Oke, Kak. ada pertanyaan nggak, kayak apa biar nggak bingung banget?
Masih bingung nanti kayaknya harus ulang lagi videonya. Boleh, boleh Kak. Nanti saya Hmm, kirimin hmm, ya. hmm. Nah, ini adalah bentuk komparatif degree Kak. Yang mana ini bentuk kalimat komparatif degree. Nah, yang bentuk dari positif degree. Positif degree itu adalah kalau positif degree membandingkan yang setara menggunakan adjektif as. Kalau perbandingan yang setara itu positif degree. Kayak contohnya, Kayopa sama pintarnya seperti ibunya. Kayopa is as. Pakai adjektif as smart as her mom. Atau Kayopa sama cantiknya seperti Kak Imah. Kayopa is as beautiful as Kak Imah. Dia membandingkan yang setara. Kayopa Hmm. sama bagusnya seperti Kak Imah. Kayopa is as good as Kak Imah. Dia setara berarti tidak menggunakan komparatif degree yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau better itu komparatif degree yang membandingkan satu lebih baik atau satu lebih buruk. Kayak contohnya, Kayopa is better pakai than. Kalau lebih baik itu pakainya biasanya than. Kayopa is better than her cousin. Kayopa itu lebih baik daripada sepupunya. Maka kalau better tidak boleh berada di antara S ban S titik-titik S adjektif S. Nggak boleh karena dia harus yang setara. Oke? Kalau smart harus bentuk satunya. As good as beautiful as smart as handsome as expensive as. Kayak umpama nih. Versace is as expensive as Louis Vuitton. Umpama. Gitu ya. Walaupun saya Hmm. nggak tahu sih lebih mahalnya mana. Belum beli. Oke. Intinya dia setara gitu. Hmm. Tapi kalau kita mau bilang Gucci lebih mahal daripada Versace, Gucci is more expensive than Versace. I can put my Gucci on gitu ya. Oke, aman ya Kak ya? Ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan Kak. Nah, kita habisin aja ya 40 nomor ya. Hmm. Oke. Nah, I try to figure in. Tidak boleh Kak. Figur pasangannya out. Selalu itu pasangannya out. I try to figure out. Artinya itu mencari tahu. Nah, ini disebut dengan bound preposition. Pasangan utama. Pasangan yang tetap. Jangan di jangan dipisah kasihan. Orang udah setia malah dipaksa Hmm. selingkuh. Gitu kan ya. Hmm. Contohnya nih Kak. Figur pasangannya out. Agree pasangannya with. Depend bisa pakai on atau depend bisa pakai upon. Contoh-contohnya ya Kak ya. Listen, pasangannya to. Kalau yang adjektifnya interested, pasangannya in. Jealous, kalau ada lagunya itu I'm jealous of the wind. Jealous pasangannya of. Oke, jadi udah ada pasangan-pasangannya. Udah emang berpasangan gitu Kak. Rely pasangannya Hmm. on. Jadi kalau I try to figure
out. Gitu ya. Oke. Mm-mm. Nah, masalah economics ini Kak, masalah bentuk pelajaran. Economics, mathematics, physics, semua ini bentuknya singular. Physics is difficult karena dia bentuk mata pelajaran, Kak. Mm-mm. Bentuk pelajaran economics is amazing. Bidang ekonomi itu mathematics is fun. Nah, maka kalau ini economics ini kan singular ya Kak ya. Maka jangan pakai Mm-mm. their, pakainya its. There-nya diganti pakai its karena bentuknya singular. It's widespread gitu. Dan ini jangan benar kalau pakai is. Malah kalau pakai are salah. Emang sih wajar Kakak karena lihatnya di economics mungkin. Mm-mm. Tapi dia tetap singular ya Kak ya. Pakainya is. Dan ini yang diganti there-nya menjadi it's widespread. Oke? Mm-mm. Nah, Kak, kalau ada penggunaan both, kalau ada penggunaan both ini khusus untuk dua aja. Entah dua subjek, atau dua objek. Intinya hanya dua. Kayak seperti both Kak Yopa and Kak Imah are medical staff. Medical staff, astagfirullah. Maaf Kak, medical workers. Medical staff alat kesehatan lagi. Maaf, maaf, maaf. Maafkan aku. Both Kak Yopa and Kak Imah are medical workers. Kedua orang Kak Imah dan Kak Yopa itu adalah medical workers. Nah, kalau both tidak boleh sampai ada tiga orang. Both John, Bob, and Tom tidak boleh. Maka di sini dihilangkan both-nya kalau ada tiga orang gini. Oke? Oke, Kak. Kita lanjut ya. Helium Oke. has the most. Nah, ini bentuk superlatif, Kak. Superlatif. Modelnya kayak gimana? Kalau low, komparatifnya adalah lower, superlatifnya adalah the lowest, Kak. Nah, tidak pernah the most low. Karena kenapa? Contohnya ya, Kak ya. Kak, ini nggak apa-apa ya, kita lewat ya untuk hari ini. Mm-mm. Kita selesaikan aja dulu ini. Nah, kalau high, maka menjadi higher than, dan ini menjadi the highest. Kita kenal dengan istilah silabel, Kak. Maaf ya, Kak ya, hari pertama banyak banget istilah. Silabel itu ketukan atau pengucapan. Kayak contohnya nih, ini adalah bentuk adjektif, Kak. Kalau satu kali pengucapan, kayak apa bahasa Inggrisnya? Besar, Kak? Besar. Ah, Big. maksudnya? Oh, ya. Big kan? Ah. Big cuma satu kali diucapkan, satu kali keluar langsung gitu, satu kali ketukan. Big. Satu Ah. kali kan ya? Maka kalau komparatifnya bigger, Oke. superlatifnya menjadi the biggest. Kayak tadi rendah, low. Satu kali pengucapan kan? Low. Maka dia menjadi Mm-mm. lower, the lowest. Pintar. Bahasa Inggrisnya smart. Berapa kali ketukan, Kak? Satu. Satu kan ya? Ma- Smart. Menjadi smarter. Dan menjadi the smartest. Satu kali ketukan.
Tapi kalau dia dua kali ketukan, kayak seperti famous dulu deh. Famous. Dua kali kan ya? Famous. Iya kan? Mm-mm. Famous. Maka tidak bisa famouser. Kita menjadikannya more famous atau kalau superlatifnya the most famous. Gini Kak. Oke. Kalau handsome. Handsome. Maka dia menjadi more handsome. Karena dua kali ketukan. The most handsome. Kalau superlatifnya. Oke, ada gambaran Kak? Tapi kalau seandainya dia dua ketukan, akhirannya Y, kayak happy. Dua ketukan kan? Happy. Tetap menjadinya happier. Karena Iya. akhirannya Y. The happiest. Akhirannya Y. Easy. Akhirannya Y. Maka jadi easier. Maka menjadi the easiest. Ada gambaran Kak? Iya, Kak. Jadi Kak, yang jawabannya ini helium has the Lowest. well, Karena nggak boleh the most low. Karena kan low satu the kali ketukan. lowest. Ya. Iya, harusnya the lowest. Oke, Hmm. ada gambaran ya. Nanti kakak boleh tolong nonton lagi aja ini videonya. Iya, harus nonton Kak. Harus Soalnya banget. masih harus pusing, masih pusing. Hmm. Nah, some of the eye movements used in reading ini tidak boleh pakai iska. Karena some itu artinya banyak. Oke, ini some itu banyak. Some of the eye movements ini subjeknya banyak. Used ini adalah tadi ini subjeknya kayak ini nih. Subjeknya ini verbnya. Oke, use ini adalah past participle tadi. Kan nggak didahului kan? Tidak ada is MR. Iya kan Kak? Tidak Hmm. ada is MR sebelumnya, tidak ada have has. Maka ini fungsinya sebagai adjektif juga nih. Oke? Nah, Hmm. terus ini is karena dia jumlahnya banyak ini some of the eye movements, maka harusnya menjadi are. Oke? Hmm. Oke deh, kita lanjut. Nah, the for ini kan for Kak. For banyak harus pakai strings. Ya kan? The for strings tambahkan s. On a violin are tuned in fifths. Pakai strings. The four people. The four apa gitu. Oke? Hmm. Ini mudah sih. Terakhir, nah sama nih, the most brightest. Ini tadi superlatif juga, Kak. Bright. Berapa kali jalan? Bright. Satu kali kan? Hmm. Maka tidak usah lagi the most brightest. Pakainya the brightest aja. Hilangkan most-nya. Karena nggak boleh, ini Kak. Nggak pernah, tidak pernah ada pertemuan antara most dan akhiran est. Tidak pernah. Karena most dipakai kalau silabelnya dua atau lebih, ya kan? Est dipakai kalau kalau silabelnya satu kali ketukan. Iya enggak? Hmm. Iya. Maka tidak pernah tuh ada pertemuannya antara most dan akhiran est. Kita hanya bisa memilih salah satunya aja, Kak. Antara cuma the est atau the most plus adjective. Hanya bisa kita pakai the plus adjective.
est, gini ya, adjective est atau the most plus adjective. Hanya bisa digunakan seperti itu. Paham ya kalau saya bilang the adjective est? Kalau the adjective est berarti the brightest, Yes. the smartest, atau Mm. the apa lagi? The hmm, apa Kak? Mbak adjektif. Eh, The largest, yang paling luas. Atau the most adjective nih. Atau kita pakai yang the most adjektifnya. Kalau the most plus adjective berarti the most expensive, the most, apalagi? The most handsome, the most beau- mm. beautiful. Gitu. Kalau penggunaan the most. Oke, Kak. Boleh nanti Oke. dipelajarin ulang. Mm. Nah, saya izin kirimin kakak yang ini. Kakak boleh baca-baca dulu ya. Ah, Nanti saya kirimin juga rekamannya. Ini boleh tolong dibaca aja dulu. Ini harusnya pertemuan pertama kita udah jumpa akan bahas yang ini tentang subject verb agreement. Bagaimana saat kalau satu subjek, satu verb gitu. Verbnya gimana? Nanti kita bahas. Insya Allah di hari Kamis ya. iya Oke. Kak. Mm-mm. Semoga membantu. Nanti kita akan bahas juga soal-soalnya ini. Ini saya izin kirimin biar kakak